Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami memang belakangan reviewnya, tapi opini kami penting untuk Anda dengar sampai akhir video ini. Kami suka turbo. Ini adalah Nissan Magnite. Mobil ini selama di dalam kandungan memang sudah didesain untuk menjadi mobil yang terjangkau. Namun setelah lahir ibunya telah tiada, yaitu Datsun. Sehingga jadi dipelihara oleh budenya yang lebih glamor, lebih cantik, yaitu Nissan. Akhirnya dari lahir masuk ke dalam keluarga Nissan. Dan mungkin terinspirasi dari nama belakangnya seorang penyanyi, Brian McKnight. Beda. Memang tidak didesain untuk menjadi keluarga Nissan karena ini murah. Build quality-nya sesuai keluarga Datsun dan terlahir di India. Tapi tetap bisa dibikin cantik. Dibikin seperti terlihat keluarga Nissan yang lebih cantik dan glamor dibanding dengan Datsun. Memakai platform yang sama dengan saudara sepupu jauhnya yaitu Renault Triber. Namun bentuknya sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan Triber. Tapi kami telah menemukan kemiripannya. Nonton video ini sampai habis. Ya, kami ingatkan lagi. Ini adalah Nissan Magnite yang termahal, yaitu tipe premium. Sehingga mendapatkan two-tone. Penampilan jadi lebih cantik. Namun masih ada grill Datsun yang terpasang di wajahnya. Ini tanggung. Kenapa pula tidak memakai grill khasnya Nissan? Matanya didandanin cantik juga. Bisa terlihat dengan jelas dengan LED DRL-nya. Dapat melihat dengan jelas pula dengan headlamp LED-nya. Namun tidak tercermin di belakang karena lampu belakangnya masih memakai bolam biasa. Dapat tulisan Magnite yang seksi di samping ini. Dapat fender hitam yang membuat lebih jelas bahwa ini adalah crossover yang atletis. Belakangnya juga nggak jelek. Ya cuma ngelihat bagian kosong ini kebanyakan aja. Ini nggak jelek sama sekali. Knalpotnya ngumpet di bawah sini, nggak ada knalpotan palsu. Ini ground clearance-nya 186 cm dengan ban kecil ini. Ini bannya 195/60 16 inch velgnya. Mendapatkan sepatu bagus tapi lilitan karetnya dari India. Namun masih dengan rem drum di belakang. Ini rem belakangnya masih sangat tromol sekali. Tapi tenang saja, ada ABS dan EBD-nya di balik kap mesin ini. Sehingga lebih aman dapat menyelamatkan Anda. Mesin dengan kode HR. 1000 cc, 3 silinder saja. Ini menghasilkan tenaga 100 horsepower apa 100 PS gitu ya. Beda-beda dikit. Dan torsi 160 Nm. Dari RPM 2800 sampai dengan 3600. Luar biasa. Besar ya untuk ukuran 1000 cc. Itu karena turbo. Ini mesin ada turbonya kelihatan di situ. Kami suka turbo. Tanpa turbo kapasitas 1000 cc tidak bisa sampai segitu. Menyalurkan tenaganya ke gearbox CVT yang kemudian disalurkan ke roda depan. Sekarang kita buka bagasinya. Nggak bisa yang begini-gini ya, bukan kelasnya. Nah ini bagasinya dalam sekali. Yang ngangkat barang agak susah, nggak bisa digeser begitu masuk, nggak bisa. Ini ada beginian. Tapi cukup luas. Kalau ini masih kurang luas, masih bisa dilipat lagi. Belah 60-40. Nah, begini. Tidak rata lantai. Ininya yang kerendahan sih sebenarnya. Lihat balik ini ada apa? Ban serep, jadi masih lebih dalam lagi. Ini ada ban serep. Full size. Kan ini lucu kalau misalnya ini bisa ditaruh begini. Tuh kan? Coba bisa ya? Iya, kan ada space extra, jadi bisa dinaik turunin. Bisa ditaruh atas, taruh bawah gitu kan keren. Ada pembatas yang gini. Kemudian kami coba duduk belakangnya. Ini ada di belakang posisi nyetir kami yang kami setel agak tegak. Kenapa? Nonton video ini terus. Lumayan lega. Kaki masih bisa masuk juga. Kursi ini tinggi. Ya jadi nggak terlalu butuh space ke
depan-depan aman karena dari jarak antara kursi ini dan lantainya tuh jauh. Enak ini. Headroomnya lumayan. Terus ada armrestnya. Tuh mobil kelas ini ada armrestnya lumayan sekali loh. Plastik. Udah fabrik dikit. Oke, kemewahan di belakang sini armrest ya, walaupun agak kurang tinggi dan agak kurang mahal. Terus ada AC belakang ya, blower yang mengarah ke belakang dan 12 volt power outlet. Cuma satu, bisa rebutan itu. Duduknya sebenarnya tegak, tapi kok enak-enak aja ya. Tegak sih ini, nggak bisa di setel kemundurannya. Kemunduran gitu aja fix. Ini bisa buat naruh handphone nih. Di dalam armrestnya itu ada cup holdernya dan ada tempat buat naruh handphone. Lalu kemudian depannya yang benar-benar terlihat tidak Datsun. Walaupun terlihat sudah mencoba dengan desain yang dinamis, tapi gagal membuat jadi terasa mahal. Interiornya terlihat Nissan, tapi terasa Datsun. Karena desain joknya juga oke, rasa duduknya tidak buruk-buruk amat, tapi tetap tidak terasa mahal. Terlihat lagi mereka berusaha untuk dimahal-mahalkan, yaitu dengan setir dan rem tangan yang terlapis kulit-kulitan. Dan door trimnya ada material fabriknya. Ada bagian yang bertekstur jaring-jaring. Tapi kami bahagia dengan head unit yang integrated. Ini head unit yang integrated dan fungsinya banyak yang sangat amat berguna. Driving Eco nih, jadi kita bisa lihat grafik-grafik kehematan kita nyetir, ada scoring, ada coaching nih ya, pelatihan untuk nyetir hemat, trip report ya, dari urusan trip komputernya di sini ada juga. Nah, ada Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya bukan sembarang CarPlay, tapi bisa pakai kabel dan bisa juga wireless. Nah, ini terhubung ke handphone kami yang posisinya wireless. Ya, ini dia. Ntar sensor dulu. Ya, ini wireless Apple CarPlay. Sangat menarik sekali. Luar biasa. Dan di layar ini juga ada kamera 360. Wah, luar biasa di mobil sekelas ini. Ini ada kamera 360. Ya, tuh. Bisa ngelihat semuanya. Ini ada garis nih. Cuma garisnya nggak ikut dalam perputaran setir. Kenapa ya? Padahal nyambung loh. Apa ini nggak ada sensor untuk urusan putaran setir? Oke, kita turun sedikit. Ini ada deretan tombol dan dua kanan kiri kosong yang sama persis atau mirip mungkin dengan Renault Triber. Kemudian AC. Nah, ini AC bagus nih. Ini mirip Audi begitu. Atau banyak juga mobil-mobil Cina yang ngikutin. Tapi ini bagus. Tuh suhunya. Ini kalau dipanasin yang keluar heater beneran. Panas, jangan lagi panas hari ini. Terus ada pengatur arah. Begitu kami melihat ke instrumen cluster, ada layar LCD yang gambarnya menghibur. Instrumen clusternya LCD yang digabung sama LED pinggir-pinggir ini. Ya, kalau Renault Triber itu semuanya pakai model-model yang di pinggir sini. Nah, tapi kalau ini tengahnya ada LCD-nya, keren. Dan ada beberapa halaman utama. Halaman kedua itu adalah untuk urusan fuel ekonomi. Terus halaman berikutnya adalah untuk urusan fuel ekonomi dan RPM ya. Terus TPMS ini oke ya, jadi dia nggak bilang berapa tekanannya, dia cuma bilang oke, berarti tekanannya bener sesuai maunya dia. Terus sama ada warning, door open, terus settingannya cuma satu, dimming control. Seberapa terang gelapnya layarnya aja. Udah cuma satu itu settingannya. Nah, ini di layar utamanya itu menampilkan RPM yang sangat amat besar sekali. Tapi kami heran, kenapa tidak bikin speedometer yang besar ini juga, tinggal ditaruh pinggir-pinggir gitu. Ternyata dia gantian. Jadi kalau diaktifkan cruise controlnya, itu akan berubah menjadi speedometer. Jempol-jempol kami bahagia dengan banyaknya aktivitas di setir, termasuk ada cruise controlnya yang harus diaktifkan dengan tombol fisik yang ada di kanan setir.
Aneh juga, ditemani dengan tombol ketinggian lampu dan wah ini ada stability controlnya. Lampu depan nggak ada auto, ada fog lamp depan, terus sebelah kiri nggak ada auto wiper, tapi ini intermittennya bisa diatur intervalnya, dan ada untuk mengaktifkan wiper belakang. Shifternya ini posisinya agak rendah dan tidak bisa diatur secara manual, hanya ada drive dan low. Nah, di tongkat shifter ini ada tombol sports mode yang hidden ini. Penempatan yang aneh. Oke, kepraktisan. Di pintu ada kantong pintu yang bisa naruh botol, lumayan besar. Sini nggak ada tempat apa-apa. Ini ada seperti di Triber, ada tempat di lantai atas, ada tempat di lantai bawah. Nah, ini ada satu colokan USB dan satu 12 volt power outlet. Kalau Apple CarPlay atau Android Auto-nya pakai USB itu coloknya di sini. Sini ada 2 buah cup holder, rem tangan otot, dan konsol. Bukan konsol, ya, ini hanya sekedar jadi armrest yang agak kurang tinggi. Nggak agak sih, agak banyak kurang tinggi dan kecil. Kemudian lacinya, wow, lega sekali, luar biasa. Sun visor, ada kacanya, tapi ini sun visor lucu, miring. Dia ngikutin tekukan ini. Jadi kalau dibuka miring. Ini lebih dekat daripada sini. Nggak penting sih kalau dibuka. Kemudian posisi duduknya, setir bisa diatur tilt, namun sayang sekali tidak bisa teleskopik. Sangat amat dibutuhkan pengaturan teleskopik pada Magnite ini, karena kalau setir sudah pas dengan badan, maka kaki itu menjadi sangat amat dekat dengan pedal. Benar-benar nekuk ini dengkul. Kadang suka ngeri, tidak bisa lurus lagi ini dengkul. Paling yang bisa dilakukan adalah menegakkan posisi senderan yang menjadi sangat tidak nyaman. Jadi terasa seperti supir taksi yang duduknya terlalu tegak. Nah, sekarang saatnya kita jalan. Kesan pertama nyetir mobil ini, berbeda dengan tampilan di luar saat jalan. Ini luarnya lebih keren dibandingkan dengan feeling nyetir mobil ini. Tapi sebenarnya tidak buruk-buruk amat, mengingat sebenarnya mobil ini terlahir sebagai Datsun. Karena mobil ini masih lumayan baru, jadi masih banyak mata melihat ke mobil kita ini. Oh, mobil apa tuh? Banyak orang yang belum tahu ini mobil apaan. Tapi memang tampilan luarnya itu keren, jadi bangga juga gitu nyetir ini dengan kaca yang bening. Kalau bicara kekedapan, ini macam kekedapan kelas Nissan. Dan kenisan-nisanan mobil ini juga masih berlanjut ke suspensinya. Ya, memang sudah pasti ini didevelop untuk jadi suspensi Datsun. Kalau ini benar-benar terakhir jadi Datsun, memang suspensi ini oke sekali. Tapi ini terlahir jadi Nissan. Ini termasuk nyaman juga untuk mobil seharga ini. Ya, Nissan biasanya membuat mobil nyaman-nyaman begitu. Tapi ingat, ini dibaliknya adalah platform yang sama dengan Renault Triber. Jadi memang kalau diingat-ingat rasa suspensinya itu mirip seperti rasa suspensinya Renault Triber. Namun agak susah dipaksakan juga. Suspensi ini tidak bisa untuk orang yang agresif di tikungan. Ditambah lagi rasa setirnya yang cukup Datsun. Tapi begitu kami menginjak gasnya dalam-dalam, Kickdown, turunan. CVT-nya bekerjanya seperti transmisi konvensional, ada seperti ngoper-ngoper giginya. Nah, itu remnya enak. ya memang ini transmisi CVT yang agak lambat pergeserannya apabila nurunin rasio gigi. Tapi kalau ketemu sweet spot RPM mesin dan turbonya mencapai performa maksimalnya, ini cukup membuat mulut tersenyum. Dan untuk mengobati keterlambatan CVT bergeser ke RPM yang kita inginkan, ada tombol mode sport yang terletak di shifter. 0 ke 100 km per jam 11 detikan bisa nyampe. Ketika sedang santai di tol, bisa lebih santai lagi dengan mendengarkan lagu jazz yang santai sambil menggunakan cruise control.
Dan untuk Anda yang kesulitan membaca dengan font kecil, ini instrumen klasternya dapat Anda baca dengan mudah karena angka-angka itu besar sekali. Apabila Anda biasanya pakai kacamata baca, ngelihat ini dijamin tidak butuh. Mengubah layar dengan tombol di setir sesuai gaya yang kita inginkan itu cukup membahagiakan juga. Overall, rasa nyetirnya itu benar-benar mengingatkan kami ke Renault Triber. Artinya sebenarnya tidak buruk. Kurang lebih nyetir Renault Triber dengan posisi duduk yang agak sedikit berbeda dan dengan tenaga yang lebih ekstra. Karena ini adalah tipe yang termahal, yaitu premium, maka harganya 238,8 juta. Di bawahnya ada yang premium juga dengan manual transmission. Dengan harga 226,3 juta. Turbo plus manual transmission itu menarik. Kami ingin merasakan manualnya. Kemudian yang termurah itu adalah tipe upper. Kenapa pula namanya upper? Upper itu di atas maksudnya. Dengan harga 208,8 juta. Yang upper ini tidak mendapatkan kamera 360, cruise control, tire pressure monitoring, ventilasi AC belakang berikut armrestnya, dan cat dual tone macam ini. Overall, ini termasuk pilihan yang menarik untuk Anda yang mencari crossover dengan harga 200 juta kecil. Punya tampang yang menarik, tenaga yang membahagiakan. Tapi Anda harus tahan dengan kelemahan-kelemahan yang kami sebutkan tadi di video ini. Intinya, harganya cocok dengan apa yang didapatkan. Datsun yang dinisan-nisankan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.